Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Seringkali kita mendengar kata-kata ini, life is choice. Hidup adalah pilihan. Benar juga sih kalau direnungkan, hidup itu adalah pilihan kita. Kita mau kemana? Kita mau jalan di jalan yang terang, ataukah kita mau jalan di jalan yang penuh kegelapan? Itu pilihan kita. Tuhan juga memberikan kita free will untuk memilih. Kita boleh memilih, tapi semuanya ada konsekuensinya tentunya. Semua ada konsekuensi. Apa yang kita perbuat, kita pasti menanggung akibatnya. Hari ini aku mau cerita tentang keputusan untuk menjadi orang benar. Nah, Bapak Ibu, menjadi orang benar itu bukan menjadi orang benar di hadapan manusia. Kita berbuat yang benar di hadapan manusia, bukan itu maksud saya. Bukan. Dan juga Tuhan bukan maksudnya seperti itu, kita mencari pembenaran di hadapan manusia. Itu sama sekali kita salah. Wah, jalan dari rumah kok lupa nih pakai safety belt. Kitalah yang memilih mau hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak. Karena dunia ini penuh dengan trik-triknya si iblis. Iblis tidak tinggal diam, dia bekerja dengan gigihnya untuk menarik manusia supaya manusia jatuh dalam dosa, dan agar dia nanti bisa menghakimi kita. Nanti di hadapan Tuhan dia menghakimi kita. Dia akan membuka dosa-dosa kita, dia akan membuka aib-aib kita di hadapan Tuhan. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tentunya kita tidak perlu takut atau khawatir, karena Tuhan sendiri yang akan membela kita. Kita tidak perlu takut. Dia yang jadi pembela kita. Tapi untuk keputusan hidup di dalam dunia ini, mau jalan di jalan yang benar atau tidak, itu keputusan kita pribadi. Kita yang memutuskan mau kemana. Apakah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, ataukah hidup benar di hadapan manusia? Di hadapan manusia saja. Karena kalau kita memilih hidup benar di hadapan manusia, itu namanya kita manipulatif. Jadi kita supaya dilihat benar sama orang, dinilai orang itu benar atau positif, kita munah jadinya. Keputusan ada di tangan kita loh. Kalau saya itu orang yang gak perlu pujian dari manusia. Saya gak perlu dihakimi manusia, dibilangin kamu begini, begitu, begini, begitu. Nggak penting, emang gue pikirin saya hidup bukan karena omongan orang. Dan saya berbuat benar bukan untuk manusia. Saya mau hidup benar, sungguh-sungguh bagi Tuhan. Saya mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Banyak orang munah. Mulut ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, naik ke mimbar nyampaikan firman Tuhan, tapi kelakuannya biadab. Banyak juga. Tapi ini buat introspeksi kita ya. Saya seorang yang dulunya dari seberang,
ya. Saya pikir orang Kristen tuh semua benar, baik-baik semua. Ternyata dalam kehidupan ternyata tuh baru saya tahu orang Kristen juga manusia. Orang Kristen juga manusia. Jadi itu pribadi, kita tidak bisa pukul rata ya. Itu pribadi yang mana kita mengambil keputusan untuk hidup benar itu di hadapan Tuhan. Ya udah, mau dimusuhin orang, mau ndak disenengin orang, emang gue pikirin hidupku bukan berdasarkan omongan orang atau penilaian orang, penghakiman orang. Ndak penting. Yang penting kau benar, kamu benar di hadapan Tuhan. Itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat banyak orang Kristen juga yang pejabat-pejabat Kristen yang jatuh dalam dosa korupsi, jatuh pendeta-pendeta jatuh dalam persinahan, jatuh dalam hal mamon, banyak banget kan. Jadi tidak menjamin orang Kristen itu benar di hadapan Tuhan. Tapi mereka juga bisa mencari pembenaran di hadapan manusia supaya mendapat dukungan dari orang lain yang di sekitarnya. Bahwa ini orang baik, ini orang benar, nggak mungkin dia melakukan ini, melakukan dosa. Itu nggak penting buat kita. Itu nggak penting. Karena yang menelisik kita, hati kita, yang tahu, yang mengenal kita pribadi, yang paling dekat dengan kita itu Tuhan. Karena tangannya lah yang menciptakan kita. Dia yang paling tahu ada kerusakan di mana, onderdilnya yang mana yang rusak. Dia tahu, paling tahu. Dia teknisinya yang paling ahli. Kita nggak bisa nipu dia. Saya ngomong soal hidup benar ini karena di zaman sekarang ini mudah sekali untuk orang berpaling dari Tuhan. Mudah banget. Karena dunia begitu kemilaunya bagi banyak orang, sehingga mengesampingkan Tuhan. Kita belajar hidup benar itu butuh komitmen dari diri kita sendiri dan Tuhan, bukan komitmen kita dengan orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa ikut kontribusi dalam komitmen kita itu. Nggak ada. Kita harus ngambil komitmen itu pribadi dengan Tuhan. Aku mau hidup benar, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku tidak akan terpengaruh dengan omongan orang, aku tidak akan terpengaruh dengan apapun pengaruh yang membuat menarik aku jauh dari Tuhan. Itu butuh komitmen yang kuat. Walaupun kita sebagai hamba Tuhan sekalipun, butuh komitmen itu hari lepas hari kita buat dengan Tuhan. Tuhan tuntun setiap langkah hidupku. Tuhan, jangan sampai aku terjatuh. Hari ini aku mau ngapain aja ya? Aku akan bertemu siapa aja. Jangan sampai jatuh. Karena iblis, si licik itu, dia pandai sekali melihat peluang untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Titik kecil aja, celah kecil aja, udah masuk dia. Entah roh kesombongan, entah iri hati, entah dendam, entah marah, macam-macam keinginan nafsu duniawi, itu bisa aja celah itu yang kecil dia lihat dan dia bisa masuk. Makanya tadi saya katakan butuh komitmen pribadi kita dengan Tuhan, butuh komitmen. Tuhan, jangan lepaskan tanganmu dari hidupku sepanjang hari ini.
tuntun aku setiap langkahku, bahkan setiap nafasku Tuhan. Kau tuntun Tuhan, supaya hidupku sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Tuhan, jangan biarkan nanti pertemuanku dengan orang yang akan saya temuin ini membuat aku terjatuh. Tuhan, pimpin aku supaya aku tidak terjatuh. Kalau memang itu ada berkaitan dengan orang lain dan itu akan menjatuhkan kamu dalam dosa, berdoa dulu sebelum bertemu dengan orang. Sebelum keluar dari rumah, berdoa, minta hikmat Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Kita butuh Dia setiap saat, karena kita tidak mungkin bisa berjalan dalam dunia ini tanpa Dia. Gak mungkin. Kita mau jalan benar di dalam hidup dalam dunia ini, tidak mungkin kita bisa jalan benar kalau tanpa Tuhan. Gak mungkin. Kita butuh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita butuh Dia untuk menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, Dia pegang tangan kita, Dia tuntun langkah kita, aman deh. Percaya aman kalau kita jalan bersama Dia. Ingat bahwa setan itu melihat peluang, melihat celah sedikit aja. Apalagi kalau kamu hidup selama ini benar di hadapan Tuhan, dia akan berusaha bagaimana mencari lubang atau celah yang kecil itu untuk menjatuhkan. Hidup di dunia itu sebagai manusia itu butuh komitmen dengan Tuhan. Benar-benar butuh komitmen dengan Tuhan. Kita jadi manusia itu karena kita manusia itu masih terdiri dari darah dan daging, kita banyak kelemahan. Kita butuh Dia setiap hari, setiap saat kita butuh Tuhan. Karena kedagingan kita manusia itu lebih besar. Menjadi orang benar itu di hadapan Tuhan itu memang butuh ketekunan, butuh kekuatan. Tidak akan terjatuh, tidak akan tergoda. Dan percayalah, ketika kita sudah mengambil komitmen itu dan kita sungguh-sungguh, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Percaya, Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Ketika kita sungguh-sungguh sama Dia, Dia ambil alih hidup kita. Dalam hidup ini jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Karena kita nggak mampu melewati hari lepas hari tanpa Tuhan. Belajar untuk hidup benar setiap hari di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau hidup benar di hadapan Tuhan? Ayo. Dan jangan lupa, saya sisipkan sedikit. Ada kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Melakukan perintah yang paling utama, yang namanya amanat agung itu. Kita semua punya kewajiban untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dukung kami dalam pelayanan amanat agung, melakukan Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini. Karena tanpa Bapak Ibu Saudara, kami juga tidak bisa melakukan apa-apa.